Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat mutlak adalah tiada lain yang menghidupkan. Yang menghidupkan kita itulah zat mutlak, yaitu nur ilahi atau nur Tuhan, atau disebut pula rahasia Tuhan. Bukan kita yang hidup karena kita bisa mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Allah itu bersifat hayat, artinya adalah hidup. Yang dikatakan Allah bersifat hayat itulah zat mutlak. Siapa itu? Yaitu nur Tuhan. Zat mutlak itu adalah nur Tuhan. Jadi yang hidup pada diri kita dan pada diri lainnya itu zat mutlak. Dan zat mutlak atau nur Tuhan yang hidup dan menghidupkan itu terbit dari yang maha hidup. Pada cerita yang lain, Allah memberikan mukjizat kepada Nabiullah Isa alaihissalam, bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam mengarahkan pandangannya pada zat mutlak, yang memandang zat mutlak, dan yang dipandang pun adalah zat mutlak. Pandang memandang. Maka Allah berikan mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, lantaran tatkala itu Nabi Isa alaihissalam memandang dirinya adalah zat mutlak, dan orang yang meninggal itu juga adalah zat mutlak. Sedangkan zat mutlak itu adalah yang menghidupkan karena dia terbit dari yang maha hidup. Kami jadikan kekasih kami, yaitu orang-orang soleh, kata Tuhan dalam hadis qudsi. Mereka itu kekal, mereka tidak mati, tapi hanya berpindah negeri. Dan karena hanya batas di dunia sudah selesai, jangan kita katakan mati, karena hanya berpindah negeri saja. Di negeri sana yang lebih nikmat lagi daripada negeri dunia. Rohani adalah sifat ma'ani, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Siapa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani yaitu sifatnya Allah. Jangan sampai kita mengakui dan merebut sifat Tuhan tersebut. Pandanglah dari dalam, keluar dari rohani kepada jasmani. Karena yang bisa melihat dari dalam, bukan yang dari luar. Yang di dalam adalah yang hidup, dan di luar adalah mayat, mati. Latihlah latif itu agar orangnya nyata. Apabila sudah nyata, jangan kita tunjukkan dan jangan disebutkan. Kalau kita tunjuk dan kita sebutkan, itu bukan dan itu salah, akan berselisih. Tapi kalau dalam pelajaran, kita bisa sebut saja untuk mengetahui ilmu itu. Tapi dalam keseharian kita, jangan kita sebut-sebut aku Allah, karena kalau sudah disebut maka jadi Fir'aun. Tuhan bertuhankan Fir'aun. Diakui salah, tidak diakui pun salah, hukumnya adalah diam, karena dia sudah dalam rupa yang lain. Yang hidup di diri itu adalah zat mutlak. Zat mutlak adalah nur Tuhan, dan nur Tuhan adalah rahasia Tuhan. Di manakah Tuhannya? Jangan dicari aku, kata Tuhan, karena aku sudah nyata pada rahasiaku. Aku sudah nyata pada nurku. Di mana ia? Yaitu yang maha hidup. Inilah keyakinan kita. Apabila kita kembali dijemput Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun,
tidak akan keras badan kita, karena Ia adalah yang hidup. Makanya dibilang berpulang ke rahmatullah, yaitu kembali kepada kasih sayang Allah dengan nikmat dan selamat. Perhatikanlah yang hidup ini, karena Tuhan hidup tidak dengan ruh. Jangan sekali-kali kita katakan Tuhan hidup dengan ruh. Tuhan hidup tidak dengan nyawa. Tuhan hidup tidak dengan napas. Justru ruh, nyawa, dan napas dihidupkan olehnya. Karena ruh, nyawa, napas itu adalah Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad itu dari Nur Tuhan juga. Jadi, bagaimanakah Tuhan hidup? Hidup Tuhan dengan sendirinya, tiada yang menghidupkan akan dirinya. Dan jangan berpegang dengan ruh, jangan berpegang dengan nyawa, dan jangan pula berpegang dengan napas. Berpeganglah kepada Allah, berserahlah kepada yang maha hidup, yang tiada pernah mati. Yang keluar masuk di hidung itu Nur Muhammad, disebut napas, sedangkan napas itu adalah nama jahir dari ruh. Kepada kita nyawa dan ruh ini adalah Nur Muhammad juga. Nur Muhammad dari Nur Tuhan, dan Nur Tuhan itulah zat mutlak yang menghidupkan. Bagaimanakah dengan Tuhan sendiri? Itulah yang maha hidup, yang menghidupkan nurnya dan juga menghidupkan yang lainnya. Jadi kita berpegang kepada yang maha hidup. Kalau ingin mati beriman, maka harus beserta Allah. Apabila sudah beserta Allah, maka tubuh kita ini yang dikatakan tubuh husnul khotimah. Rahmat Allah sangat luas. Apabila kita bernapas tidak perlu membayar. Bernapas di rumah sakit kita perlu bayar oksigen cukup mahal. Apabila bernapas di dunia Allah tidak perlu bayar. Tidaklah Allah utus Nur Muhammad atau napas atau ruh, melainkan rahmat bagi semesta alam, yaitu alam batang tubuh kita. Kalau kita sudah kenal tidak berpisah dengan Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Karena ruh sudah esa dengan jasad, maka tidak akan berpisah jasad dan ruh. Oleh karena ruh kita dari Nur Tuhan, jasad kita dari Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad kepada ruh kita dari Nur Tuhan, disitulah esanya. Zat mutlak tiada lain disebut tubuh yang maha suci. Yang disebut maha suci adalah zat mutlak, karena Tuhan ingin dikenal. Karena Allah maha suci, maka tubuh kita ini suci karena dari Nur Muhammad yang dari Nur Tuhan. Jadi seharusnya kita datangnya bersih dan suci, kembalinya pun harus bersih dan suci. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita ketika kita pulang ke negeri akhirat. Dan ketika kita sholat itu bersih, ketika kita berwudu adalah bersih, zahir dan batin. Yang batin pun kita harus bersih pula, tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kalau sudah bersih zahir dan batin, insya Allah kembalinya ke negeri yang suci akan mudah tanpa ada yang mengganggu. Untuk membersihkan batin, yaitu jangan sampai tampak diri kita, yang tampak adalah Allah. Kalau masih nampak diri kita, keakuan kita, hukumnya muhaddas dan baharu, itu kotor dan binasa. Tiliklah, pandanglah kita ini adalah tubuh maha suci. Tuhan itu lebih suci lagi. Apabila kita tidak bisa menilik itu, maka tetap akan kotor, tidak suci. Karena kita tidak memandang zat mutlak Allah pada diri. Tiliklah, pandanglah kita. Sudah salah apabila tidak bisa membedakan qadim dan muhaddas. Karena qadim dan muhaddas itu esa. Ini hanya sebutan. Karena kita salah tilik, maka perbedaan itu sangat jauh dan curam. Ketika sudah dapat menilik bahwa kita tidak ada, yang ada adalah Allah, artinya tilik kita, pandangan kita sudah benar. Kalau tilik kita, pandangan kita maha suci, di mana dosa kita?
dosa kita. Tiada, itu tiada. Justru dosa yang sebenarnya telah terhijab dengan Tuhan yang kita tilik. Yang sebenarnya syirik itu penyebabnya adalah terhijab, tidak melihat Allah pada sifat kita, terdinding pada Tuhan, walaupun seolah-olah orang itu menyembah Allah. Banyak kita membangun masjid, tapi masjid pada diri sendiri tidak dibangun. Karena qalbun mu'min baitullah, artinya kita harus membenahi diri kita pada hati kita. Masjid secara hakikat pada diri kita. Di dalam sholat harus tenang dan harus serta gerak dan diam. Ketika beramal baik dalam ibadah maupun di luar ibadah harus serta gerak dan diam. Karena tubuh ketika bergerak dari diri yang batin yang namanya ruh. Diampuni kita karena diri yang batin. Apabila mengetahui ini, maka sempurnalah ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan kepada kita, keilmuan tambahan yang bermanfaat buat diri kita dan keluarga kita dan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.